Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apakah dari video yang Anda lihat, pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, pembelajaran yang dilakukan pada video tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah SMP Negeri Sungguh Minasa, guru menyampaikan bahwa setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan peserta didik dalam belajar tersebut berbeda-beda. Maka guru harus dapat memenuhi pembelajaran peserta didik. Hal inilah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ciri yang dijelaskan Tomlinson pada tahun 2001 seperti berikut ini. Berfokus pada kompetensi pembelajaran, pada video di menit keempat di detik 57, guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran pada pertemuan itu serta menjelaskan topik yang akan dipelajari. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Pada poin ini, guru di awal telah melakukan evaluasi pada siswa pada menit 7 di detik 1. Kelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Pada poin ini, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan perkembangan belajar siswa. Siswa dengan pemahaman konsep baru berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Kelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Pada poin ini, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan perkembangan belajar siswa. Siswa dengan pemahaman konsep baru berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Pada poin ini, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik secara berkelompok untuk mempelajari materi yang diberikan. Di sini terlihat guru tetap memantau setiap kelompok walau lebih banyak memberikan perhatian pada kelompok yang pertama yang terlihat pada menit ke-8 di detik 29. Dapat disimpulkan bahwa pengajaran guru pada video tersebut telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan kedua, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Jawabannya, cara guru dalam membentuk kelompok siswa pada video tersebut sudah tepat. Guru memberikan pelayanan belajar kepada peserta didik karena menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan cara mengelompokkan siswa yang dilakukan oleh guru tersebut, siswa dapat lebih percaya diri memahami pelajaran bersama rekan yang memiliki kemampuan yang sama. Siswa dapat memahami perbedaan yang ada di antara mereka sehingga dapat menimbulkan dan melatih sikap saling menghargai dan saling mengisi perbedaan. Siswa dapat belajar kreatif walaupun memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda. Baik guru, penerapan pembelajaran diferensiasi ini membuat guru lebih kreatif menciptakan pembelajaran untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Soal ketiga. Pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Jawabannya, dari video yang telah dianalisis pada tahapan saat guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran terkait materi perputaran rotasi, guru memberikan 3 soal yang bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar. Siswa dengan memberikan 3 soal untuk melihat sejauh mana pengetahuan dasar dari peserta didik untuk melihat kesiapan peserta didik untuk pembelajaran di kelas. Setelah kegiatan mengisi soal tersebut, selanjutnya guru mengelompokkan siswa berdasarkan pemetaan hasil kesiapan belajar. Siswa dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama, siswa yang memahami konsepnya baru mau berkembang, kelompok 2, siswa yang sedang berkembang, dan kelompok 3, siswa yang telah mahir. Setiap kelompok memperoleh materi yang berbeda, berdiferensiasi pada materi pada proses KBM. Sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Dalam pembagian tugas juga berbeda sesuai dengan kelompoknya, setiap kelompok mendapatkan bimbingan yang berbeda. Di mana kelompok 1 akan dibimbing oleh guru sampai mengerti konsep, dibimbing secara detail, kelompok ini memerlukan perhatian yang lebih banyak. Setiap murid harus dipastikan bisa paham hingga bimbingan perlahan-lahan dikurangi. Kelompok 2 diarahkan guru sedikit atau difasilitasi tetapi tidak perlu detail seperti kelompok pertama. Kemudian kelompok 3 diberikan kesempatan untuk mengerjakan secara mandiri. Setiap kelompok memperoleh materi yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan kesiapan belajarnya.
Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Jelaskan. Jawabannya, dari video tersebut guru memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan terlebih dahulu menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran, lalu memetakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan 3 soal. Setelah memberikan soal, guru mengajak para siswa untuk ice breaking agar siswa lebih bersemangat dan pembelajaran tidak membosankan. Hasil dari pemetaan guru terbagi menjadi 3 kelompok dengan materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami setelah menyimak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.